Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita masuk pada faedah yang ke-33. Pada faedah ini Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah faslun asbabul khadlan, sebuah pasal yaitu sebab-sebab penelantaran seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menelantarkan hamba, apa kira-kira sebabnya? Beliau mengatakan wasababul khadlani, sebab penelantaran hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adamu salahiyatil mahal wa ahliyatihi wa qabulihi lin ni'mati, yaitu karena memang tidak layaknya seorang hamba tersebut untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena tidak mampunya hamba tersebut menyikapi nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu law fatahun ni'amu laqala hadza li wa innama utituhu li'anni ahluhu wa mustahiquhu. Jadi apabila orang muda seperti ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru ia mengatakan hadzali, nikmat ini adalah milikku, wa innama utituhu li'anni ahluhu wa mustahiquhu, aku memperolehnya karena aku memang pantas dan berhak untuk mendapatkannya. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun, yakni salah satu umatnya Nabi Musa, dia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ai ala ilmin alimahullahu indi astahiqu bihi dzalik wa astaujibuhu wa astahiluhu. Jadi maksudnya adalah perkataan Qarun itu bermakna aku mendapatkan harta itu karena ilmuku, dan Allah mengetahui bahwa aku memang mempunyai ilmu tersebut sehingga aku berhak dan pantas untuk mendapatkan harta tersebut. Kemudian beberapa ulama menjelaskan tentang perkara ini, diantaranya adalah Al-Farra, Imam Muqatil, kemudian juga Imam Abdullah bin Al-Harith bin Naufal. Qala Al-Farra, Imam Al-Farra beliau mengatakan ay ala fadlin indi anni kuntu ahlahu wa mustahiqqan lahu idza u'tituhu. Maknanya, saat aku mendapatkan harta tersebut, itu menunjukkan bahwasanya keutamaan yang ada padaku membuatku pantas dan berhak untuk memiliki harta tersebut. Wa qala Muqatil, berkata Imam Muqatil ketika menafsirkan ayat di atas, yaqulu ala khairin alimahullahu indi, maksudnya adalah nikmat itu diberikan karena adanya kebaikan yang Allah ketahui pada diriku. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Harith bin Naufal
Wa dzakara Abdullah bin Al-Harits bin Naufal Sulaiman bin Dawud fima utiya minal mulki. Sosok yang disebutkan oleh Abdullah bin Al-Harits bin Naufal yaitu sosok Sulaiman bin Dawud, bagaimana beliau ketika mendapatkan anugerah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sikapnya berbeda dengan yang pertama ini, dengan sikapnya Qarun. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, hadza min fadli rabbi, ini termasuk karunia Allah, karunia Rabbku untuk memberikan cobaan kepadaku, liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman bin Dawud, ini adalah supaya aku bersyukur atau ingkar. Jadi Allah memberikan cobaan berupa nikmat kerajaan, kekuasaan, itu adalah mencoba kepada Sulaiman bin Dawud apakah dia bisa bersyukur atau malah kufur. Walam yakul hadza min karamati, dan ternyata Nabi Sulaiman bin Dawud bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan apa? Hada min fadli rabbi, ini adalah semata-mata karunia dari Allah, dari Rabbku, dari Tuhanku. Dan dia tidak mengatakan hada min karamati, dia tidak mengatakan ini kekuasaan ini adalah karena kemuliaanku, karena aku orang mulia maka aku mendapatkan kekuasaan. Tsumma dzakara Qaruna wa qawlahu innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini bisa dibandingkan kemudian pada kisah Qarun tadi ketika beliau mengutip firman Allah, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Yang dalam surat Al-Qasas ayat 78 tadi, yakni anna Sulaiman ra'a ma'utiyahu min fadlillahi alaihi wa minnatihi, bahwa Nabi Sulaiman memandang nikmat yang diperolehnya merupakan karunia dan anugerah dari Allah sebagai bentuk ujian untuknya, sehingga ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni anna Sulaimana ra'a ma utiyahu min fadlillahi alaihi wa minnatihi. Yang jelas Nabi Sulaiman memandang bahwa nikmat yang diperolehnya itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu ubtuliya bihi fasyakarahu. Hal itu sebagai bentuk ujian untuknya sehingga ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Qarun ra'a dzalika min nafsihi wastihqaqihi. Adapun Qarun, dia memandang bahwa nikmat itu berasal dari dirinya sendiri dan ia merasa berhak untuk mendapatkannya. Jadi berbeda antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Nabi Sulaiman ketika diuji dengan nikmat yang besar, nikmat kekuasaan, maka dia bisa memandang itu adalah cobaan dari Allah sehingga dia tahu caranya mensikapi nikmat tersebut, maka dia pun bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Qarun, karena dia tidak tahu bagaimana mensikapi nikmat, akhirnya dia terjerumus ke dalam takjub pada dirinya sendiri, akhirnya dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Syekh menyebutkan wa kadzalika qauluhu subhanah. Makna yang mudah seperti ini juga terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, min ba'di dharra'a, sesudah dia ditimpa kesusahan, masathu layaqulanna hadzali, sesudah dia mendapatkan kesusahan pastilah dia berkata hadzali, ini adalah hakku. Dalam surat Fussilat ayat yang kelima.
ai ana ahluhu wa haqiqun bihi. Maksudnya saya pantas dan berhak untuk menerimanya. Fahtisasi bihi kahtisasil maliki bimulkihi. Bahkan hakku atas nikmat itu seperti hak seorang raja atas kerajaannya. Intinya dia terserah mau menggunakan nikmat seperti apa. Padahal kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita tidak seperti itu. Kita bukan seorang raja yang berhak seenak kita untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya beliau menjelaskan bagaimana sikap seorang mukmin, orang yang beriman terhadap nikmat. Beliau mengatakan wal mu'minu yaradalika milkan li rabbih wa fadlan minhu. Seorang mukmin dia akan meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan kepadanya adalah milik Rabb-nya, milik Tuhannya, dan juga karunia darinya semata-mata. Manna bihi ala abdihi min ghairi istihqaq. Manna bihi ala abdihi min ghairi istihqaqin minhu. Ia harus merasa tidak mempunyai hak atas nikmat itu, tetapi meyakini bal sadaqatun tasaddaqa biha ala abdihi. Dia harus meyakini bahwa nikmat itu merupakan sedekah dari Allah kepada hambanya. Walahu alla yatasaddaqu biha. Bahkan Allah berhak untuk tidak mensedekahkan harta tersebut kepada dirinya. Falau mana'ahu iyyaha. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan sedekah itu kepada hamba tersebut, lam yakun qad mana'ahu syai'an huwa lahu yastahiquhu alaihi. Itu bukan berarti Allah menghalangi sesuatu yang menjadi hak hamba tersebut. Karena memang seluruh kenikmatan, seluruh karunia itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada siapapun, kapanpun diberikan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seorang hamba itu tinggal menerima apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian dia bisa menyikapi dengan tepat, dengan benar nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.